Terekam kamera amarah Anies Baswedan tantang Jokowi audit soal sodetan Ciliwung, sombong kali, warga jadi saksi, emang mangkrak di era Anies kok. Ada proses di balik seremoni, dan di dalam proses itu biarkan nanti yang memiliki fakta yang nanti melihat. Tapi bagi kami yang penting alhamdulillah hari ini sudah selesai, dan silahkan saja nanti melakukan assessment. Di audit nanti bisa kelihatan bulan apa mengerjakan apa selama 8 tahun, 9 tahun, atau 10 tahun. Pengerjaan ini sangat tergantung pada pembebasan lahan. Hingga saat itu kegiatan pengeboran berhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI. Kali Ciliwung itu panjangnya 33 km dan baru dinormalisasi 16 km pada waktu zamannya Ahok, yang akhirnya harus berhenti karena Anies Baswedan nggak mau kerjasama dengan pusat. Dan waktu ditanya wartawan tentang progres normalisasi Kali Ciliwung, Pak Basuki sendiri menjawab dengan kesal. Tanya sendiri tuh sana sama Anies, katanya begitu. Dan untuk penanganan banjir di Jakarta itu belum cukup. Karena kita di Jakarta tidak hanya ngurusi yang namanya Sungai Ciliwung saja. Ada 12 sungai yang lain yang juga perlu ditangani secara baik. Ya, Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Baru Barat, Sungai Baru Timur, Sungai Mokofat, Sungai Pesanggerahan, dan lain-lainnya. Belum kita ngurusi yang namanya banjir rob yang naik ke daratan DKI Jakarta. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menanggapi kritikan Presiden Joko Widodo soal pengerjaan sodetan Ciliwung. Jokowi sebelumnya mengatakan pengerjaan sodetan Ciliwung mengalami kemandekan karena terhambat di pembebasan lahan. Anies mengaku bersyukur jika pada akhirnya proyek sodetan Ciliwung rampung. Ia menjelaskan tiap kepemimpinan punya porsi atau waktu pekerjaan yang dituntaskan di setiap fase. Proyek sodetan Ciliwung ini mulai dikerjakan pada 2013 yang merupakan usulan Jokowi saat menjadi Gubernur Jakarta. Lalu 2015 sempat berhenti pekerjaannya karena persoalan pembebasan lahan hingga 2021 mulai kembali dikerjakan. Adapun biaya pembangunan proyek memakan biaya investasi mencapai 1,2 triliun rupiah. Anies tak ambil pusing terhadap komentar Jokowi mengenai sodetan Ciliwung. Pasalnya bagi dia, yang penting proyek itu sudah selesai. Anies menyatakan berani membuktikan kinerjanya terhadap proyek tersebut melalui audit. Ia menyebut proyek sodetan Ciliwung bukan sesuatu hal yang baru, melainkan program yang sudah dikerjakan lintas waktu. Anies pun enggan mengomentari pernyataan Jokowi soal mandeknya pembebasan lahan yang membuat pengerjaan sodetan Ciliwung tidak kunjung usai. Salah dengar atau bagaimana nih? Anies nantang audit atas kritikan Jokowi? Sombong kali lah. Sodetan Kali Ciliwung pada kenyataannya memang mangkrak kok di era Anies. Warga di sekitaran lingkup sodetan Ciliwung secara nyata mengakui dan melihat dengan mata kepala mereka bahwa sodetan Ciliwung mangkrak 5 tahun. Jadi melihat respon Anies yang sok nantang Jokowi mengaudit dan tidak mau mengakui kesalahannya, membuktikan kualitas kinerjanya yang kurang dan bisanya cuma bacot doang. Coba dia kerja beneran selama ia menjabat, sodetan Ciliwung sudah pasti rampung. Sebelumnya, Presiden Jokowi meresmikan proyek sodetan Sungai Ciliwung ke banjir Kanal Timur pada Senin 31 Juli 2023. Presiden Jokowi mengatakan proyek ini rampung setelah dikerjakan belasan tahun. Ia pun berharap sodetan ini bisa mengatasi banjir paling tidak di 6 kelurahan di Jakarta. Dengan selesainya sodetan tersebut, Jokowi yakin persoalan banjir di Jakarta yang bersumber dari aliran Sungai Ciliwung bisa direduksi. Ia mengatakan rampungnya proyek ini bisa mengatasi 62% dari persoalan banjir di Jakarta. Menurut Jokowi, proyek tersebut sempat terhambat karena pembebasan lahan yang mengakibatkan pengeboran dan pembebasan lahan berhenti. Di era Anies Baswedan, pembebasan lahan pun pada akhirnya mangkrak dan
membuat Kementerian PUPR tidak bisa bergerak untuk membangun sodetan Kali Ciliwung. Kementerian PUPR harus menunggu manusia-manusia tolol yang ada di DKI Jakarta untuk membebaskan lahan agar pembangunan bisa dilanjutkan dengan baik dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ketika itu suara-suara dari pendukung Anies hanya berputar di dalam isu-isu yang gak penting seperti Formula E dan juga pencapaian-pencapaian busuk lainnya. Pada akhirnya ketika diganti oleh Pak Heru, proyek yang mangkrak selama 6 tahunan tersebut selesai dalam waktu sekitar 2 bulan saja. Ini membuktikan jika Anies bego dan gak bisa bekerja, para pendukungnya ramai-ramai menuding Kementerian PUPR terkait mangkraknya proyek ini. Lempar batu sembunyi tangan ya. Namun, tudingan tersebut dibantah langsung oleh warga yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa sengaja ada yang dibuat mangkrak agar tetap banjir dan duit dana banjir bisa keluar terus-menerus. Kalau begini sudah jelas ya bahwa sosok gubernur memang buang-buang duit saja karena tidak menyelesaikan masalah dari akarnya. Urusin Kali Ciliwung aja gagal kok mau urus negara nis. Bagaimana menurut Anda? Anies kritik habis-habisan sistem pendidikan Indonesia kini amburadul, singgung prestasi saat ia jadi Mendikbud. Oh, yang dipecat gara-gara kelebihan bayar pameran buku di Jerman. Hati-hati, ada yang sedang cuci muka bersih-bersih dosa. Sering sekali pendidikan dipandang sebagai program, lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa pemegang kewenangan? Pemerintah. Wujudnya dinas, wujudnya kepala sekolah. Lalu dianggap itu adalah wilayahnya pemerintah saja. Sementara kalau pendidikan sebagai gerakan, maka tanggung jawab untuk terlibat di dalam pendidikan itu dimiliki oleh semua. Dan pemerintah itu memberikan ruang kepada siapapun yang terlibat dalam kegiatan pendidikan untuk terlibat. Bicara pendidikan, teman-teman, itu besar sekali. Jadi kalau boleh saya summary-kan apa yang harusnya menjadi fokus kita, itu kualitas guru dan kualitas kepala sekolah. Mantan Menteri Pendidikan Anies Baswedan dilaporkan ke Komisi Anti Rasuah atau KPK atas kasus dugaan korupsi dana pameran buku di Frankfurt, Jerman pada tahun 2015. Kritik itu disampaikan oleh seorang Anies Baswedan yang kebetulan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan dipecat karena dianggap gagal. Saya bingung. Selama dia menjabat menteri sekian tahun, apa yang dikerjakan? Sama saja, tidak ada perbaikan apa-apa. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman detik.com, bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengatakan pendidikan di Indonesia seringkali dimonopoli oleh pemerintah. Sementara bagian pendidikan menurut Anies sering tidak diikutsertakan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan Anies dalam acara Belajar Raya 2023 di Pos Blok Jakarta Pusat, Sabtu 29 Juli. Anies menilai pendidikan hanya dijadikan sebagai program bukan gerakan. Mantan Mendikbud itu pun menuturkan, jika pendidikan sebagai gerakan maka semua pihak dapat terlibat dalam kemajuan pendidikan. Selain itu menurutnya pemerintah juga memberikan kesempatan bagi siapapun untuk ikut terlibat dalam pendidikan. Lebih lanjut, Anies mengatakan pemerintah hanya memiliki fiskal dan otoritas, sedangkan menurutnya yang memiliki inovasi dan kreasi adalah pegiat pendidikan. Sebab itu Anies menekankan pendidikan seharusnya dipandang sebagai gerakan. Namun kata dia, semua itu perlu kemauan dari pemerintah untuk membuka diri. Anies ini memang dikenal lumayan lekat dengan dunia pendidikan Indonesia. Yang bersangkutan bahkan pernah jadi Menteri Pendidikan. Tapi sayangnya pada 2016, Anies terkena gelombang reshuffle dari Kabinet Indonesia Kerja Jilid 1. Anies dipecat oleh Presiden Jokowi dari kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Awalnya saya sempat menyayangkan langkah Presiden Jokowi yang memecat Anies. Waktu itu menurut saya Anies adalah orang yang baik yang punya pembawaan lugu dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas menjadi Mendikbud. Namun saya baru tahu setelah gelagat Anies yang berambisi jadi gubernur DKI dan kini mau nyalon jadi Presiden RI, saya pun bisa menyimpulkan bahwa Anies adalah sosok yang gila jabatan. Lalu beberapa waktu lalu muncul narasi cuci bersih
Anies dipecat karena bongkar anggaran bocor 23 triliun. Hal ini pun ia konfirmasi melalui video yang diunggah di akun media sosialnya. Lalu, para kadrun pun mencuitkan heboh di akun media sosial. Anies Baswedan dipecat karena membongkar anggaran bocor yang siap jadi bancakan. Ternyata, Anies Baswedan dipecat karena membongkar anggaran bocor yang siap jadi bancakan sebesar 23 triliun. Anies Baswedan terlampau lurus sehingga diusir dari bagian rezim korup. Anies Baswedan terbukti bersih dan akan mampu membersihkan KKN di Indonesia. Waduh, jelas ini adalah upaya cuci bersih noda politik Anies. Anies mau menjadi capres yang murni bersih tanpa noda. Jadi apapun masa lalu rekam jejaknya yang kotor akan berusaha dibersihkan oleh para pendukungnya. Padahal sih tinggal googling saja, maka akan ketahuan faktanya. Awalnya, Kemendikbud mengusulkan dana tunjangan profesi guru sebesar 69,7 triliun dan sudah lolos dalam APBN perubahan 2016. Tapi, Menkes Sri Mulyani menemukan ada 23,3 triliun yang merupakan dana yang berlebih alias kelebihan bayar lantaran dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu. Akhirnya, dalam rapat dengan Komisi 11 DPR, Menkes memutuskan untuk menunda pencairan dana 23,3 triliun tersebut. Jadi, sudah paham belum? Jadi, kalian pasti sudah tahu siapa Anies yang sebenarnya. Siapa sebenarnya sosok asli di balik topeng yang selama ini dia pakai. Kalian pasti akan sadar dan ngeri membayangkan jika negara ini dipimpin oleh dia dan kelompok di belakangnya. Mari kita pikir pakai otak yang waras. Bagi kadrun dan barisan sakit hati, mungkin susah mencerna ini meskipun simpel karena otak mereka agak beda dengan yang lain. Percaya nggak kalau Anies adalah korban? Halo, Pak Jokowi tidak sembarangan memecat orang. Kalau dipecat artinya ada yang tidak beres. Entah itu tidak becus kerja atau melakukan kesalahan fatal. Buktinya memang benar. Anies menjadi gubernur DKI hasilnya amburadul. Kalau masih belum percaya juga, sudah ada bukti terjadi kelebihan bayar beberapa kali pula. Kalau saya sih lebih percaya dengan Sri Mulyani. Seperti kata Pak Prastowo, Sri Mulyani tidak akan membiarkan APBN menjadi bancakan sepeser pun. Jadi kalau ada yang bela Anies, saya anggap orang tersebut sedang halu atau sedang menjalankan semua strategi politik. Coba pikir kenapa banyak video uskup dan pastor dukung Anies, padahal itu hoax. Kenapa dia ke Medan untuk bertemu dengan pemuka agama Kristen? Jelas karena mau cuci bersih cap politik identitas yang melekat kuat dalam dirinya. Anies mau lepaskan citra negatif dan mencoba peruntungan sebagai sosok yang nasionalis dari Hong Kong. Jangan bego-begoin rakyat dengan senyum palsumu itu. Pada beberapa waktu lalu malah ketemu dengan Rizik, sang pengecut tukang rusuh. Dan sekarang pendukungnya mau membersihkan noda lain, yaitu soal kelebihan tunjangan guru. Semua yang jadi kebobrokan Anies sedang mau dibersihkan, entah itu lewat hoax atau narasi licik. Anies licik, ternyata pendukungnya juga sama liciknya. Perilaku pendukung sama dengan yang didukung. Sudah dimulai acara putar balik fakta dan mulai banyak berita tentang segudang prestasi Anies. Ini bukan kebetulan, ini pasti sudah direncanakan oleh para buzzer Anies, relawan digital yang sudah diberi pelatihan. Mau menyembunyikan kebusukan? Tidak segampang itu, Ferguson. Busuk akan tetap tercium sampai kapanpun. Dan seluruh rakyat Indonesia wajib tahu bahwa kebusukan tidak boleh meluas. Sungguh licik dan keterlaluan. Bagaimana menurut Anda?